Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika tentunya, yang senantiasa membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang nilai mutlak yang diajarkan pada kelas 10 untuk mata pelajaran matematika wajib pada semester 1. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di-subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembahasannya. Di sini saya sudah menuliskan definisi dari nilai mutlak. Yang namanya nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif ya. Dimana kalau ada sembarang bilangan, maka definisi dari nilai mutlaknya itu adalah nilai mutlak X. Ini dibaca nilai mutlak ya. Notasi dari nilai mutlak itu adalah garis 2 ya. Sini ada garis 2 yang tegak. Ini dinotasikan dengan nilai mutlak. Nah, cara membacanya ini adalah nilai mutlak X sama dengan X apabila nilai X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, X lebih besar sama dengan 0 ini adalah bilangan positif ya. Nah, kemudian nilai mutlak X dia akan sama dengan negatif X jika X lebih kecil dari 0 ya. Atau ini dinamakan dengan bilangan negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah tuliskan ada 4 contoh soal yang akan saya bahas pada video kali ini, di mana contoh soal yang pertama itu mutlak 12 dikurangi dengan nilai mutlak dari negatif 3. Contoh soal yang kedua, nilai mutlak negatif 24 per 36 dikali nilai mutlak dari negatif 6. Yang ketiga, nilai mutlak dari 2 dikali 4 dikurang 10 dikurangi nilai mutlak 1 dikurang 2 dikali 3 dikali nilai mutlak 1 ditambah 2. Yang keempat, nilai mutlak dari 5 dikurangi 3 dikali nilai mutlak dari 4 per negatif 3 ditambah nilai mutlak dari negatif 2 dikuadratkan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini nanti kita akan gunakan definisi dari nilai mutlak ya. Yang pertama, kita bahas dulu yang soal nomor 1. Soal nomor 1. Di sini diketahui nilai mutlak dari 12. Ingat, nilai mutlak dari 12 ini merupakan bilangan positif, sehingga nilainya itu adalah positif juga. Sehingga di sini nilai mutlak dari 12 itu sama dengan 12. Jadi dia tetap ya. Ingat, seperti yang sudah saya katakan, bahwasanya nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Kemudian kita tentukan nilai mutlak dari negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3, ingat, negatif 3 ini lebih kecil daripada 0, sehingga kita masukkan yang negatif X, di mana X-nya itu negatif 3. X-nya sebagai negatif 3. Maka di sini dia masuk ke sini, negatif X. Karena negatif 3 itu lebih kecil daripada 0. Sehingga di sini bisa kita dapat negatif yang ini, kemudian X-nya itu negatif 3. Sehingga di sini kita pakai dalam kurung negatif 3. Negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Oke, jadi nilai mutlak dari negatif 3 itu hasilnya
3. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam soal. Sekarang teman-teman masukkan ya. Nilai mutlak dari 12 dikurang nilai mutlak dari negatif 3. Di mana nilai mutlak dari 12 itu adalah 12. Kemudian dikurangi nilai mutlak dari negatif 3 itu adalah 3. Sehingga di sini 12 dikurang 3. 12 dikurang 3 hasilnya 9. Jadi di sini jawabannya adalah 9. Oke? Bisa dipahami? Intinya bahwasanya nilai mutlak itu selalu bernilai positif walaupun yang dimutlakkan itu adalah bilangan negatif, selalu hasilnya positif. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soalnya itu adalah nilai mutlak dari negatif 24 per 36 dikali nilai mutlak dari negatif 6. Oke, kalau ada soal seperti ini, di sini nanti kita bisa pecah nilai mutlaknya menjadi 2 ya. Nah, di sini ada pembagian. Nah, misalnya seperti ini. Jadi nanti kita pecah dia menjadi nilai mutlak dari negatif 24 per nilai mutlak dari 36. Nah, bisa kita gunakan sifat dari nilai mutlak ya. Kita pecah menjadi 2 tanda mutlaknya dikali nilai mutlak dari negatif 6. Nah, sekarang kita tentukan nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari negatif 24 bahwa hasilnya itu adalah 24 ya. Ingat, seperti yang sudah saya katakan, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Oke, nilai mutlak dari 36 dikali nilai mutlak dari negatif 6 itu adalah 6. Oke, tinggal kita sederhanakan. Ini kan bisa dibagi nih. Nah, sisanya di sini adalah 6 ya. Sama-sama dibagi 6. 6 per 36 itu 1/6 ya. Oke, jadi hasilnya itu adalah ini sama dengan 24 per 6. 24 dibagi 6 itu hasilnya adalah 4. Nah, jadi jawaban dari soal nomor 2 ini adalah 4. Oke, jadi sangat gampang ya. Bahwasanya nilai mutlak itu intinya kalian paham ya. Bahwasanya nilai mutlak selalu bernilai positif. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Caranya sama nanti. Nilai mutlak dari 2 kali 4. 2 kali 4 dikurang 10 dikurangi 1. Nilai mutlak dari 1 dikali 2 dikali 3 dikali nilai mutlak dari 1 tambah 2. Oke. Nah, kalau ada perkalian di dalam tanda mutlak, maka kalian harus kerjakan dulu perkalian yang ada di dalam tanda mutlaknya. Karena di sini ada perkalian, ada pengurangan di dalam tanda mutlaknya, maka yang terlebih dahulu dikerjakan itu sesuai aturan operasi aljabar pada matematika, itu adalah kita dahulukan yang perkalian. Maka kita dapat seperti ini, nilai mutlak 2 kali 4 8 dikurang 10 dikurangi, nah sama kayak ini, di sini ada pengurangan, di sini ada perkalian, maka yang terlebih dahulu dikerjakan itu adalah perkaliannya. Kita kalikan dulu nilai mutlak 1 dikurangi
2 kali 3 hasilnya 6. Dikali nilai mutlak dari 1 tambah 2, yakni mutlak 3. Nah, di sini masih ada operasi pengurangan di dalam tanda mutlaknya, maka kita harus kerjakan. 8 dikurang 10 itu hasilnya adalah negatif 2. Ini masih tanda mutlaknya belum hilang, karena kita belum tentukan hasil dari nilai mutlaknya. Dikurangi nilai mutlak dari 1 dikurang 6 itu hasilnya negatif 5. Dikali nilai mutlak dari 3. Oke. Nah, di sini baru kita tentukan nilai mutlaknya sekarang. Nilai mutlak dari negatif 2, ingat yang bahwasanya nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi, nilai mutlak dari negatif 2 ini adalah 2. Dikurangi nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Dikali nilai mutlak dari 3, 3. Nah, di sini ada pengurangan, di sini ada perkalian. Ingat, yang terlebih dahulu dikerjakan itu adalah perkaliannya. Sehingga kita dapat 2 dikurangi 5 dikali 3 hasilnya 15. 2 dikurang 15 hasilnya negatif 13. Jadi jawaban dari soal nomor 3 ini adalah negatif 13. Oke? Nah, jadi sangat mudah kita mempelajari yang namanya nilai mutlak. Ini baru definisinya ya. Nah, sekarang yang terakhir, soal nomor 4. Ini juga sama ya. Di sini soalnya nilai mutlak dari 5 dikurangi 3 dikali nilai mutlak dari 4 per negatif 3 ditambah nilai mutlak dari negatif 2 dipangkatkan 2. Jadi gini, ini nanti kita pecah satu persatu ya. Nomor 4. Nilai mutlak dari 5 dikurangi 3 dikali nilai mutlak dari 4 per negatif 3 ditambah nilai mutlak dari negatif 2 dipangkatkan 2. Oke, jadi gini. Jadi nanti kita pecah. Ini masih ada pembagian di dalam tanda mutlaknya, di mana kalau kita bagi secara langsung, ini hasilnya adalah bilangan desimal. Nanti kita pecah dia menjadi 2 tanda mutlaknya. Seperti soal nomor 2 ini ya, kita pecah dia menjadi 2 tanda mutlak. Nah, di sini kita bisa tentukan langsung nilai mutlaknya. Karena di sini tidak ada perkalian, pembagian, penjumlahan maupun pengurangan. Langsung bisa kita tentukan nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari 5 itu adalah 5. Dikurangi 3 dikali. Nah, di sini kita pecah. Nilai mutlak dari 4 per nilai mutlak dari negatif 3. Oke? Ditambah. Nah, ini juga kita bisa pecah ya. Kita bisa jabarkan ini. Nilai mutlak dari negatif 2 pangkatkan 2. Seperti ini. Nilai mutlak dari negatif 2 dikali nilai mutlak dari negatif 2. Ini yang masuknya pangkat 2 ya. Perkalian berulang sebanyak 2 kali. Nah, di sini baru kita bisa tentukan nilai mutlaknya. 5 dikurangi 3 dikali nilai mutlak dari 4 itu adalah 4 per nilai mutlak dari negatif 3 itu adalah 3 ditambah. Nah, di sini nilai mutlak dari negatif 2 itu adalah 2 dikali
Nilai mutlak dari negatif 2, 2. Nah, di sini baru kita sederhanakan. Di sini masih ada perkalian, di sini pengurangan, di sini penjumlahan. Nah, di sini artinya perkalian ya, yang titik ini artinya perkalian. Kita dahulukan yang perkaliannya terlebih dahulu. 5 dikurangi 3 kali 4, 12 dibagi 3 ditambah 2 kali 2 itu hasilnya 4. Nah, kemudian di sini 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Ini 5 dikurang 4 ditambah 4. Ini kan habis. Ya, negatif 4 ditambah 4 itu 0 ya. Maka hasil akhirnya itu adalah 5. Jadi jawaban soal nomor 4 ini adalah 5. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang materi nilai mutlak yang diajarkan di kelas 10 semester 1 untuk mata pelajaran matematika wajib. Kalau kalian punya pertanyaan terkait video pembahasan kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.